Halo, selamat jumpa kembali dengan kelas kajian media sosial. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Oke, kita melanjutkan topik baru, melanjutkan topik-topik kajian media sosial yang sudah teman-teman pelajari, pahami gitu ya. Dan kita sudah sampai ke topik baru ya yang berjudul affordance atau keterjangkauan media sosial. Ini salah satu teori maupun konsep yang sedang berkembang dalam penelitian-penelitian yang membahas media sosial. Dan berharapnya adalah teman-teman menambah satu teori gitu ya. Selain teori-teori yang sudah banyak dipelajari teman-teman, teori-teori dari komunikasi gitu ya, yang familiar gitu ya, dan ini adalah salah satu teori yang mungkin terbilangnya masih cukup asing gitu untuk kita dengar, dan bagaimana kemudian kita bisa mulai untuk mengakrabkan diri dengan teori affordance gitu. Oke, nah tentu dalam topik ini kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan affordance gitu ya, keterjangkauan gitu ya. Nah, ini harus disclaimer juga gitu ya, bahwa affordance ini adalah bukan mutlak milik dari kajian ilmu komunikasi gitu ya. Jadi teori affordance ini merupakan gitu ya subjek studi dari banyak studi gitu ya. Nah, tapi kemudian baru-baru sekarang ilmu komunikasi mulai banyak menaruh perhatian ke teori ini. Tuh. Nah, tentu kita akan melihat affordance ini dari sisi komunikasi ya. Dan terutama juga kita akan melihat dari sisi bagaimana penelitian-penelitian tentang media sosial saat menggunakan teori atau pendekatan affordance gitu. Nah, dalam komunikasi mobile sebetulnya teman-teman juga berkesempatan ya untuk mempelajari dan mulai diakrabkan dengan affordance. Hanya memang konteksnya itu keterjangkauan pada perangkat mobile ya, entah itu smartphone gitu ya, atau tablet dan perangkat-perangkat lain gitu ya yang sifatnya mobile. Nah, di sini media sosial tentu akan lebih mengerucut gitu ya pemahaman, bagaimana juga kemudian penelitian-penelitian yang menggunakan affordance itu seperti apa. Nah, ini salah satu bagian yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Nah, oke. Tampil ya di layar Anda, di sebelah kiri ada salah satu fitur yang dibuat oleh Instagram ya, Instagram Stories ya, lokasinya di atas gitu ya. Nah, ini akan menghilang, jadi setiap penggunanya diberikan kemampuan gitu ya, kita bisa menaruh postingan gitu ya, apapun gitu ya, foto, video, ataupun apapun gitu ya di story tersebut, yang mana story tersebut hanya bersifat temporal atau sementara, tidak lebih dari 24 jam. Setelah itu kemudian menghilang gitu ya. Jadi story-nya itu bersifat sementara gitu ya. Nah, kemudian di Instagram, nah di story yang sifatnya sementara ini ya, yang temporal gitu ya, itu tidak hanya Instagram. Instagram ini kan sebenarnya juga mengikuti atau mencaplok ya, mengcopy paste fitur yang sebelumnya sudah dibuat oleh si Snapchat gitu ya, baru kemudian Instagram melakukan pembuatan fitur yang serupa, hanya kemudian disesuaikan dengan teknologinya mereka. Terus kemudian apa namanya, Facebook juga melakukan hal yang sama, Twitter dan lain-lain gitu ya. Nah, juga sebelahnya nih ada salah satu fitur ya yang disebut dengan filter gitu ya. Ini juga salah satu fitur yang juga dibuat oleh media-media sosial yang lain, entah itu TikTok gitu ya. Jadi membuat kita bisa lebih ekspresif gitu ya untuk membuat konten-konten tertentu gitu. Nah, lalu yang ini dilakukan oleh si WhatsApp gitu ya. Dia membuat pengembangan fitur baru voice chat gitu ya, yang kemudian mereka kembangkan lebih khusus dalam sebuah grup gitu ya, voice chatnya ini
benang merah di antara tiga ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh media sosial. Bagaimana fitur tersebut gitu ya didesain sedemikian rupa, dibuat untuk dibuat untuk tujuan dan fungsi-fungsi yang mana sudah ditentukan gitu ya oleh si pembuat desain gitu ya, si pembuat atau platform tertentu gitu ya. Nah, ini berarti media sosial itu memiliki semacam keterjangkauan yang membuat kita itu bisa kemudian memakai itu gitu. Nah, maka kemudian bicara tentang bagaimana platform tersebut memiliki fitur-fitur yang kemudian kita bisa menggunakan fitur tersebut, bagaimana kemudian kita bisa menjelajahi fitur tersebut untuk kegunaan-kegunaan tertentu berdasarkan kebutuhan kita gitu ya, bagaimana kemudian kita punya persepsi gitu ya atas fitur-fitur tertentu gitu ya. Nah, ini maka kita sudah ke membahas dari sisi affordance gitu ya, keterjangkauan. Nah, ngomong-ngomong tentang affordance atau keterjangkauan ini memang bukan konsep yang mudah dipahami. Jadi memang teman-teman gitu ya perlu baca-baca berulang-ulang dan bagaimana kemudian perlu mengilustrasikan secara berulang-ulang juga dalam pikiran Anda dan baru kemudian Anda bisa kemudian terapkan dalam pengamatan Anda sehari-hari gitu. Nah, ini salah satu paragraf yang menjelaskan bagaimana avoidance ini bermain gitu ya, hadir peran dari avoidance itu begitu nyata gitu ya bahwa a feature is clearly not just a feature, the symbol and the connotation they carry matter. Jadi fitur tidak hanya sekedar fitur gitu ya, bahwa ada simbol love di situ gitu ya. Lalu kemudian ada di sini ya ada fitur simbol orang. Nah, di sini menandakan adanya tambah orang gitu ya, tambah tambah follow dan segala macam atau bagaimana kemudian ini Twitter membuat sebuah perubahan yang mendasar gitu ya di tahun 2016 saat mengubah tombol favoritnya yang awalnya adalah berupa simbol bintang kemudian mengubahnya menjadi simbol love gitu ya, menjadi suka. Nah, ini tidak sebatas bahwa perubahan desain aja di sini ya, bahwa di sini menandakan fitur-fitur yang ada gitu ya di dalam media sosial itu nggak hanya sekedar simbol, tapi di dalamnya ada makna, ada konotasi, dan inilah hal yang penting gitu ya, bahwa simbol dan konotasi itulah yang penting gitu ya. Lalu kemudian menandakan juga bagaimana saat ada simbol love seperti ini, kemudian kita tekan gitu ya, ini juga merupakan menandai adanya sebuah makna gitu ya, menandai entah itu mungkin suka gitu ya, entah kemudian kita menyetujui gitu ya, entah kita kemudian menyepakati, mendukung gitu ya, atau bisa kemudian di beberapa kasus gitu ya, perilaku-perilaku untuk melakukan menekan tombol love ini ternyata nggak sekedar menyukai saja, tapi bisa juga untuk membuat dia itu memudahkan dia untuk nanti mengecek konten tersebut dan dibaca ulang gitu ya. Jadi untuk lebih ke arah arsip. Nah, ini menandakan bahwa menekan tombol tertentu itu bisa merupakan banyak arti dan itu bisa berbeda antar satu pengguna dengan pengguna lain dan ini merupakan sebuah bentuk perilaku komunikasi ya teman-teman gitu ya, perilaku komunikasi yang termediasi gitu ya, dan ini menyangkut tentang perbedaan-perbedaan keterjangkauan ya. Nah, juga fitur yang ada di media sosial ya itu juga merupakan perasaan-perasaan, objek-objek perasaan yang intens gitu ya. Terus bagaimana kemudian fitur ini ya yang ada di media sosial juga merupakan aktor komunikasi gitu ya. Bagaimana si aktor komunikasi ini yang merupakan fitur-fitur tersebut itu memproduksi makna dan sangat bermakna gitu ya di antara penggunanya. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi bahwa fitur itu bukan sekedar fitur, bukan hanya sekedar teknologi saja, tapi di dalamnya ada makna gitu ya, bermakna gitu. Dan bagaimana
fitur itu merupakan aktor komunikasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan avoidance dan sebelumnya kita akan melihat dulu asal-usul dari avoidance tersebut gitu. Nah, ini agak panjang ya teman-teman, semoga bisa fokus ya untuk runut gitu ya, mendengarkan dan memahami asal-usul dari avoidance ini gitu. Oke, nah bicara tentang avoidance ya teman-teman, sebetulnya avoidance atau konsep keterjangkauan ini merupakan apa namanya sekarang lebih diidentikan sebagai tentang bagaimana untuk memahami dan menganalisis gitu ya tampilan-tampilan fitur-fitur yang ada media sosial, bagaimana hubungan antara teknologi dan juga penggunanya gitu ya. Nah, sebetulnya ya sebelum akhirnya kemudian identik dengan media sosial, konsep keterjangkauan itu sifatnya sebenarnya multivalen gitu ya, multidisipliner. Maksudnya konsep ini gitu ya dikembangkan dan dipakai oleh banyak disiplin ilmu gitu ya. Awalnya itu sebetulnya dimunculkan oleh Gibson tahun 2015 yang merupakan seorang ahli psikologi ekologi gitu ya. Nah, baru kemudian juga dikembangkan gitu ya dalam studi desain gitu ya. Nah, baru kemudian dipelajari juga dalam mata apa namanya ilmu-ilmu lain, terutama ilmu komunikasi. Nah, tujuannya gitu ya, kemudian kita membahas nih gitu ya, membahas bagaimana sih asal-usul perkembangan si avoidance ini gitu ya. Dan tentu kita akan melihat arah-arah baru gitu ya yang diperkenalkan, diusulkan oleh para pakar komunikasi untuk mendefinisikan dan menerapkan konsep avoidance secara analitis gitu ya. Nah, maka kemudian kita apa namanya akan membagi asal-usul keterjangkauan berdasarkan konsep-konsep yang diusulkan atau yang digagas oleh beberapa pemikir yang memiliki perhatian dan juga meninggalkan kontribusi pemikiran terhadap avoidance. Nah, yang pertama yaitu apa namanya? Oke, lanjut ya. Tadi ada kendala teknis. Nah, yang pertama konsep yang awal-awal muncul gitu ya tentang avoidance itu adalah konsep keterjangkauan itu sebagai properti relasional gitu ya, properti hubungan. Nah, ini dicetuskan oleh ahli psikologi ekologi yaitu James Gibson gitu ya, tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan tindakan yang laten gitu ya, yang muncul dalam lingkungan fisik gitu ya. Nah, si ahli psikologi ekologi Gibson ini gitu ya, ini menggunakan keterjangkauan untuk merujuk kepada jenis hubungan antara hewan dan lingkungan gitu ya. Ya karena dia adalah seorang psikologi ekologi ya lingkungan. Nah, ya menurut Gibson ini keterjangkauan lingkungan adalah apa yang ditawarkan kepada hewan gitu ya dan apa yang disediakan atau diberikan gitu ya oleh si lingkungan tersebut untuk kebaikan maupun untuk keinginan dari si hewan tersebut gitu ya. Eh, jadi di sini Gibson menekankan keterjangkauan itu sebagai sifat relasional antara hewan dan lingkungannya. Jadi apa namanya relasi antara lingkungan dan hewan ya. Nah, kemudian gitu ya si Gibson itu tertarik gitu ya untuk mengeksplorasi bagaimana kita melihat lingkungan di sekitar kita gitu ya, tentang bagaimana kita melihat permukaan suatu benda, suatu objek, bagaimana tata letaknya, bagaimana warna dan teksturnya dan seperti itu. Pemahaman utama pada konsep ini adalah bahwa kita tidak melihat lingkungan gitu ya sebatas permukaan aja, tapi melihat melalui keterjangkauan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan tindakan yang dapat dilakukan. Nah, contohnya api. Nah, api dengan warna, dengan tekstur gitu ya, dengan apa namanya tata letak dan lain-lainnya itu secara keterjangkauan itu dapat bisa
ke makhluk hidup itu bisa untuk memberikan kehangatan, tapi bisa juga untuk menjadi sebuah penerangan, bisa juga di beberapa momen menjadi salah satu alat untuk memasak gitu ya, perlengkapan memasak. Nah, tapi pada saat yang sama bisa juga menyebabkan cedera pada kulit gitu ya, terbakar gitu ya. Nah, ini bentuk bagaimana lingkungan fisik itu memiliki keterjangkauan gitu ya, dan tergantung bagaimana organisme tersebut gitu ya, memiliki hubungan dengan si objek tersebut gitu. Nah, keterjangkauan maksudnya sebagai properti relasional, teman-teman itu merujuk kepada dua arah, yaitu lingkungan dan juga si pengamat gitu ya. Itu maksudnya dari si affordance dari sisi properti relasional diajukan oleh Gibson gitu ya. Nah, yang kedua itu keterjangkauan yang dirasakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterjangkauan ini gitu? Nah, keterjangkauan yang dirasakan ini sebetulnya apa ya dari sisi desain sebetulnya ya. Ini dibuat oleh Donald Norman gitu ya pada tahun 88 gitu ya. Nah, si Norman ini mendefinisikan keterjangkauan itu sebagai sifat yang dirasakan dan aktual dari suatu benda gitu ya, terutama tentang sifat-sifat pokok, sifat-sifat dasar penting yang menentukan bagaimana benda itu kemudian dapat digunakan gitu ya. Nah, lebih ke arah bagaimana juga gitu ya, Norman itu mengajukan keterjangkauan itu sebagai apa ya, bentuk hubungan antara si kognisi manusia dan desain perangkat atau benda sehari-harinya gitu ya. Nah, konsep keterjangkauan yang dirasakan memang dibuat oleh si Norman ini ya. Ini lebih ke arah tentang bagaimana eh, perlunya desainer gitu ya, desainer objek gitu ya, itu perlu memberikan gitu ya, memberikan petunjuk kuat mengenai cara kerja suatu benda gitu ya. Tombol-tombol ini untuk apa, bagaimana kemudian mengoperasikan tombol-tombol tertentu gitu ya. Nah, tentang bagaimana keterjangkauan itu interaksi, bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan perangkat. Nah, keterjangkauan ini, keterjangkauan, nah tadi keterjangkauan properti relasional, lalu kemudian keterjangkauan yang dirasakan gitu ya. Ini dibuat oleh Donald Norman. Nah, keterjangkauan yang baik menurut Donald Norman itu dapat meningkatkan kegunaan suatu desain dan mempengaruhi cara pandang terhadap desain tersebut. Jadi memang untuk yang kedua ini lebih ke arah apa namanya ya, bentuk pemikiran yang sangat menaruh perhatian kepada desain gitu ya. Nah, perbedaannya dengan pemahaman Gibson sebelumnya apa? Jadi si Norman ini menggambarkan apa ya, bagaimana kekuasaan itu ada di tangan para desainer gitu ya, para desainer teknologi yang memiliki kekuasaan untuk memungkinkan gitu ya, dan membatasi kemungkinan tindakan tertentu melewat pilihan-pilihan desain mereka gitu. Nah, tapi menurut Norman gitu ya. Apakah pengguna itu benar-benar gitu ya, betul-betul merasakan kemungkinan tindakan yang diharapkan gitu ya, yang ditulis dalam desain artefak gitu ya. Nah, ini juga mempersoalkan itu gitu ya, bagaimana persepsi keterjangkauan itu juga penting gitu ya. Nah, keterjangkauan tidak akan banyak berguna jika tidak terlihat oleh pengguna. Jadi kalau teman-teman lihat ya di berbagai barang, Anda beli beli barang tertentu kan ada aturan pakai gitu ya, informasi-informasi pemakaian. Dan ini dimaksud oleh Norman gitu ya. Bagaimana informasi-informasi keterjangkauan itu juga penting dan tidak akan berguna jika tidak terlihat oleh pengguna gitu ya.
Jadi maka, ya itu, kalau dari sisi Norman gitu ya, keterjangkauan yang baik itu ya keterjangkauan yang bisa meningkatkan kegunaan suatu desain gitu ya dan mempengaruhi cara pandang terhadap desain tersebut. Jadi ya para desainer harus betul-betul memperhatikan ya desainnya mereka untuk kemudian bisa dipahami oleh si pengguna dan bagaimana kemudian cara pandang pengguna terhadap desainnya juga kemudian berhasil gitu ya. Oke. Oke, nah berikutnya kita lanjut gitu dengan keterjangkauan teknologi gitu ya. Nah, keterjangkauan teknologi itu digagas oleh William Gaffer gitu ya tentang bagaimana keterjangkauan itu adalah fakta tentang tindakan dan interaksi, bukan persepsi. Keterjangkauan yang dimaksud juga tidak kemudian hanya sebatas untuk dirasakan, tapi bagaimana kemudian penggunanya gitu ya, juga mengeksplorasi secara aktif, gitu ya. Tidak hanya sebatas persepsi, tidak hanya sebatas kemudian menyukai, tapi si pengguna juga kemudian melakukan eksplorasi secara aktif. Nah, keterjangkauan teknologi ini didasarkan pada kualitas material teknologi gitu ya, sebagai bagian dari unsur sosialitas dan tindakan komunikatif gitu ya. Nah, keterjangkauan teknologi lebih ke arah sebagai alat yang berguna untuk analisis teknologi yang berpusat kepada pengguna. Nah, ini kemudian, kita masuk ke konsep keterjangkauan sosial. Nah, keterjangkauan sosial ini, merupakan apa ya, salah satu konsep yang banyak dipakai di dalam penelitian-penelitian, sosial dan juga komunikasi gitu ya. Nah, ini, apa namanya, tentang bagaimana, aktivitas sosial itu tertanam dan dibentuk oleh lingkungan material gitu ya. Bagaimana kemudian, banyak, sosiolog dan juga pakar komunikasi gitu ya, memberikan berargumen bagaimana keterjangkauan sosial ini mengacu pada kemungkinan perubahan teknologi terhadap hubungan sosial dan struktur sosial. Atau pada hal lain berbicara tentang cara teknologi gitu ya, tersebut memberikan praktik sosial. Nah, juga keterjangkauan sosial juga punya makna yang lain juga tentang bagaimana struktur sosial yang terbentuk sehubungan dengan struktur teknis-teknis, teknologi tertentu gitu ya. Nah, ada juga tentang bagaimana, pemahaman gitu ya, argumen yang mengatakan bagaimana keterjangkauan sosial itu membicarakan cara-cara di mana, internet itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi begitu ya, keterjangkauan sosial. Nah, ini juga, salah satu konsep gitu ya, yang banyak dipakai juga gitu ya, di dalam penelitian komunikasi dan sosial lain, yaitu keterjangkauan komunikatif gitu ya. Nah, ini diutarakan oleh sosiolog Ian Hasby gitu ya. Menurutnya, keterjangkauan itu memberikan cara untuk melampaui gitu ya, determinisme teknologi dan juga konstruktivis sosial yang ketat gitu ya. Bagaimana maksudnya keterjangkauan di sini tuh merupakan titik tengah antara cara-cara di mana teknologi dikonstruksi, ditempatkan secara sosial gitu dan bagaimana secara material membatasi dan memungkinkan pada sisi yang lain gitu ya. Jadi, keterjangkauan komunikatif di sini maksudnya, dia berada di titik tengah antara determinisme teknologi dan juga, di antara konstruksi sosial. Kalau determinisme teknologi itu kan memiliki asumsi bagaimana teknologi yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan, komunikatif dari si, penggunanya. Nah, sementara konstruksi sosial itu sebaliknya, bukan pada bagian teknologinya yang berperan, tapi dari sisi penggunanya ya, bagaimana mereka memiliki pengalaman, memiliki makna gitu ya, memiliki kemampuan yang aktif untuk kemudian menggunakan teknologi ini gitu ya. Di pertemuan sebelumnya Anda memahami konstruksi sosial ini gitu ya. Nah, kalau keterjangkauan komunikatif ini ada di tengah-tengah.
Nah, dengan kata lain gitu ya, keterjangkauan itu kalau menurut sosiolog Ian Hasbi itu diamati dari tindakan agen, tindakan penggunanya gitu ya, manusianya gitu ya. Nah, terutama dalam konteks penelitian media dan komunikasi, yang paling tepat untuk dipelajari adalah tindakan-tindakan yang menyiratkan komunikasi, maka itu kemudian disebut dengan keterjangkauan komunikatif. Jadi fokusnya kepada bagaimana dampak teknologi terhadap, komunikasi pada si agen tersebut gitu ya. Nah, keterjangkauan komunikatif ini gitu ya, itu sebelumnya atau banyak, digunakan dalam penelitian tentang media seluler gitu ya, tentang bagaimana, perangkat seluler atau handphone gitu ya, itu mengubah praktek dan kebiasaan komunikatif penggunanya gitu ya. Jadi, apa namanya, ini yang, dimaksud dalam keterjangkauan komunikatif gitu. Nah, oke. Nah, itu tadi, latar belakang gitu ya, tentang munculnya konsep-konsep perkembangan-perkembangan tentang avoidance. Nah, kita udah sampai ke lalu kemudian definisi avoidance itu yang akan kita pakai itu yang mana? Nah, sebetulnya, dari banyak pendekatan tadi, lebih banyak gitu ya, kita memakai, terutama penelitian-penelitian komunikasi itu memakai, penelitian dari definisi keterjangkauan dari sisi komunikatif ya, keterjangkauan komunikatif. Apalagi kalau teman-teman itu sebagai, mahasiswa komunikasi gitu ya, yang ingin meneliti dari sisi komunikasi, maka menggunakan, perspektif keterjangkauan komunikatif gitu. Nah, eee jadi avoidance itu apa sih gitu ya. Nah ini saya pakai dari, apa namanya, penulis rock gitu ya, yang mengutip si Gibson menjelaskan bagaimana avoidance adalah hubungan pandangan individu tentang kegunaan suatu objek melalui isyarat lingkungan gitu ya. Nah, avoidance itu kita bisa ketahui dengan cara melihat bagaimana cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang menggunakan sebuah objek gitu. Jadi jika objek ini adalah media, maka kemudian avoidance atau keterjangkauan ini merujuk pada pandangan pengguna media terhadap hal-hal objektif dari sebuah media. Nah, cara melihat kemampuan atau keterjangkauan avoidance media ini adalah dengan melihat para pengguna menggunakan media tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, kalau mau melihat bagaimana sih keterjangkauan media tertentu, nah kita lihat aja bagaimana pengguna itu menggunakan media tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, lebih lanjut ini, Ian Hajby, sosiolog Ian Hajby yang membuat konsep keterjangkauan komunikatif itu menjelaskan bagaimana avoidance itu sebagai penggunaan praktis media yang memberikan rentang persepsi kepada pengguna. Jadi di sini ada sebuah, kata, kalimat, persepsi gitu ya, pada agen atau pengguna. Nah, secara fungsi ini menunjukkan bagaimana avoidance itu memiliki kemampuan media sekali membantu membatasi keterlibatan pengguna dalam aktivitas tertentu. Bahkan media membentuk kondisi-kondisi yang memungkinkan sebuah tindakan berlangsung. Ini secara definisi ya, mungkin masih terlalu abstrak gitu ya. Nah, secara rasional, avoidance itu menunjukkan adanya subjektivitas. Maksudnya subjektivitas ini apa? Jadi persepsi tentang kemampuan atau kegunaan sebuah media itu ya, itu bisa berbeda antar satu pengguna dengan pengguna yang lain ya, tergantung latar belakang penggunanya, tujuannya, pengetahuannya, literasinya, atau tergantung pada konteks tertentu gitu ya. Ini mengapa kemudian avoidance itu sifatnya subjektif. Nah,
Masih menurut Schrock gitu ya, pendekatan avoidance itu berisi kerangka kerja tingkat tinggi untuk meneliti bagaimana teknologi seperti media seluler gitu ya, ini konteksnya media seluler, itu diintegrasikan ke dalam rutinitas yang kemudian mempengaruhi pola komunikasi selanjutnya. Nah, kita tahu gitu ya, media sosial itu kan tumbuh dan bagaimana bisa diakses juga melewat media seluler, maka kemudian kita bisa pakai dalam konteks avoidance juga gitu ya. Bagaimana media sosial itu terintegrasi ke dalam rutinitas kita sehari-hari yang bagaimana kemudian mempengaruhi pola-pola komunikasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini, masih lanjut dari tulisannya Strock gitu ya, dengan mengutip banyak ahli gitu ya, menjelaskan avoidance itu bisa mengacu kepada beberapa hal berikut. Pertama, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ya, antara pengguna media dan juga kemampuan media membantu pengguna melakukan tindakan tertentu. Jadi, hubungan timbal balik ini itu antara si pengguna media dengan kemampuan media. Ya, hubungan timbal balik ini adalah melibatkan antara si pengguna media dengan kemampuan yang dimiliki oleh media tersebut ya, sehingga kemudian membuat si pengguna itu melakukan tindakan tertentu, gitu. Oke, contohnya gini, jadi pengguna media, ingin gitu ya, ingin berhenti main, Instagram, pengen puasa Instagram, bagaimana caranya? Nah, maka kemudian dia bisa menekan tombol logout gitu ya, atau mungkin melakukan uninstall. Nah, ini, fitur-fitur uninstall, fitur-fitur logout itu dimiliki oleh media dan bagaimana kemudian pengguna media itu teruntukkan untuk melakukan tindakan-tindakan tadi gitu ya. Pemutusan hubungan tadi gitu ya. Nah, bicara avoidance itu juga mengacu kepada hubungan yang berasal dari, interaksi antara, pandangan subjektif individu tentang kegunaan dan kualitas objektif dari media. Jadi, tadi gitu ya, bilang bahwa Eee, avoidance itu bisa merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau mutualisme gitu ya istilahnya, antara si pengguna media dengan kemampuan media. Nah, hubungan itu juga merupakan hasil dari, berasal dari interaksi antara, eee, pandangan subjektif individu tentang kegunaan dan kualitas objektif dari media. Jadi ada hubungan antara interpretasi, antara persepsi yang sifatnya subjektif dari individu tersebut tentang kegunaan tersebut dan kualitas objektif dari media gitu ya. Contoh sebetulnya kayak Twitter gitu ya saat dia kemudian membuat fitur love, like gitu ya yang kemudian diwakili dengan fitur cinta yang tadinya bintang gitu ya. Nah itu sebetulnya lebih ke arah mengekspresikan emosi tertentu, entah itu setuju atau untuk mendukung atau untuk menyukai si pembuat konten atau menyukai si konten itu sendiri gitu ya. Tapi pada beberapa temuan menjelaskan bagaimana tindakan me-love itu lebih arah untuk, mengarsipkan gitu ya, untuk nanti bisa menjadi tanda bagi dia untuk, bisa membaca ulang gitu ya. Karena kan kita tahu ya, kecenderungannya informasi itu banyak banget sehingga kemudian dia merasa perlu menandai itu lewat, tindakan love itu agar sewaktu-waktu saat dia sudah sempat untuk membaca konten itu, dia bisa melihat dari arsip-arsip love yang sudah dia buat gitu ya. Nah itu sifatnya subjektif berarti ya. Nah kemudian avoidance itu juga bisa mengacu kepada hubungan negosiasi antara determinisme teknologi dan juga konstruktivis sosial. Tadi jelas, dibuat oleh digagas oleh si Strock bagaimana si avoidance ini yang sifatnya komunikatif itu merupakan, penengah antara determinisme teknologi dan konstruktivis sosial gitu ya. Nah, pada konteks komunikasi, teman-teman, bagaimana, avoidance ini itu difokuskan tentang bahasa sebagai artefak dalam media untuk melihat bagaimana teknologi tersebut itu mengubah praktik komunikasi gitu ya.
Nah, bagaimana kemudian avoidance itu pada beberapa riset komunikasi itu memfokuskan kepada sinkronisasi medium dan karakteristik pengguna gitu ya, dan juga interaksi pengguna sebagai aktor sosial dengan teknis-teknis dalam medium gitu ya. Dan ada juga yang memfokuskan kepada fitur pada media untuk melihat implikasinya terhadap keseharian-keseharian pengguna. Jadi avoidance dalam riset komunikasi ada beberapa apa namanya beberapa topik gitu ya, beberapa sorotan gitu ya, pada sinkronisasi medium dan juga karakteristik pengguna, ada juga tentang bagaimana interaksi antara pengguna dengan aktor sosial dengan kaitannya teknis-teknis dalam medium, ada juga yang memfokuskan kepada kehadiran fitur gitu ya pada media dan bagaimana kemudian implikasinya terhadap keseharian pengguna. Nah, kemampuan atau avoidance komunikatif yang diajukan oleh si SHOC tadi melibatkan komunikasi dalam 2 cara, yaitu bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh media itu dievaluasi melalui komunikasi dan bagaimana kemudian media yang memiliki avoidance itu juga mengubah praktik komunikasi gitu ya. Nah ini, kita akan melanjutkan dari dimensi-dimensi, avoidance gitu ya yang diajukan oleh si SHOC gitu ya. Kita lanjut ke sesi kedua.